Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Niputu Pradnya Paramita Utami, notar 2201299, absen 17 dari kelas D1-16. Kali ini saya akan memaparkan tugas besar ilmu bahan yang berjudul Bahan Isolasi Termal pada Sarana dan Prasarana Transportasi Darat. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ilmu bahan yaitu Ibu Atalin Mulyasari, MD. Izin, Bu. Berikut pokok bahasan yang akan saya bahas pada pemaparan materi kali ini. Yang pertama, pengertian bahan isolasi termal. Yang kedua, bahan isolasi termal pada sarana transportasi darat. Dan yang ketiga, bahan isolasi termal pada prasarana transportasi darat. Nah, jadi sebelum kita mengetahui contoh-contoh bahan isolasi termal, jadi tentu kita sangat penting untuk mengetahui apa sih itu bahan isolasi termal. Nah, jadi bahan isolasi termal merupakan bahan yang mengurangi laju perpindahan panas, di mana perpindahan panas itu dapat terjadi secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Dengan menggunakan bahan isolasi termal, maka perpindahan panasnya itu lajunya dapat dikurangi. Bahan isolasi termal ini disebut juga sebagai bahan yang bersifat isolator. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu apa sih bahan isolasi termal pada sarana transportasi darat? Seperti yang kita lihat pada slide, ini merupakan salah satu contoh bahan isolasi termal pada sarana transportasi darat. Sudah sering kita lihat pada mobil-mobil, yaitu kaca film pada mobil. Nah, jadi kaca film pada mobil ini merupakan kaca film yang membuat warna kaca pada mobil itu menjadi lebih gelap ataupun menjadi lebih hitam. Jadi, apa sih tujuan dari penggunaan kaca film pada mobil? Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi terik dan intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam mobil. Paparan sinar matahari yang mengandung ultraviolet dan sinar inframerah tentunya memiliki efek yang kurang baik bagi kulit. Cara kerja dari kaca film ini yaitu nantinya akan memantulkan panas sehingga suhu di dalam mobil menjadi lebih sejuk. Selanjutnya, adapun kelebihan dari penggunaan kaca film pada mobil. Yang pertama, mengurangi cahaya matahari yang masuk, kemudian menjaga privasi dan mengurangi risiko kejahatan. Kenapa dikatakan mengurangi risiko kejahatan dan menjaga privasi? Karena dengan kita menggunakan kaca film, tentunya aktivitas kita maupun barang-barang yang kita taruh di dalam mobil itu tidak mudah terlihat dari luar mobil, sehingga dapat meminimalisir niatan atau pikiran-pikiran untuk berbuat jahat. Selanjutnya, kelebihannya yaitu meningkatkan penampilan pada mobil menjadi lebih keren maupun elegan. Dan yang terakhir, efisiensi energi. Dikatakan efisiensi energi karena dengan kita menggunakan kaca film pada mobil tentunya akan menyebabkan suhu di dalam mobil itu menjadi lebih sejuk, sehingga secara tidak langsung penggunaan dari pendingin ruangan atau AC itu dapat diminimalisir. Mengenai kekurangan dari penggunaan kaca film. Nah, untuk kaca film sendiri yang sering digunakan itu kan menggunakan kaca film yang berwarna hitam. Lalu, jika kita menggunakan kaca film yang berwarna biru, tentunya terdapat kekurangan, yaitu mengurangi kenyamanan saat berkendara, dapat merusak retina mata karena kaca film yang berwarna biru ini menghasilkan sinar radiasi tinggi yang berwarna biru. Lalu lebih mahal dan waktu pemasangannya yang lebih lama. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara pemasangan kaca film pada mobil. Mari kita simak video berikut. Jadi sebelumnya, sebelum kita melakukan pemasangan kaca film pada mobil, kita bersihkan dulu kaca pada mobil dan juga sekat pegangannya. Lalu kita sesuaikan juga ukuran dari kaca film ke kaca mobil.
Dan saat kita melakukan pemasangan kaca film ke kaca mobil, kita sambil semprotkan cairan khusus yang bisa menggunakan cairan sabun atau air sabun. Jadi berikut videonya. Pintu pada unit Mr. Party ini bisa melayani. Untuk mengetahui seperti apa pemasangan sampai selesai, mari kita simak saja ya teman-teman. Siapkan juga kopi serta camilannya. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian mendapat notif jika ada postingan video terbaru dari channel ini. Jadi ini kaca film yang sudah terpasang pada kaca mobil. Sekian pemasangan kaca film pada mobil, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, jadi kita masuk ke contoh bahan isolasi termal pada prasarana transportasi darat. Nah, jadi satu bahan ini mungkin sudah kita sering lihat setiap hari. Ini merupakan, ya benar, yaitu genteng terminal yang terbuat dari tanah liat. Ini merupakan gambar genteng tanah liat yang saya ambil pada salah satu terminal, yaitu di Terminal Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Jadi tujuan dari penggunaan genteng tanah liat ini tentunya genteng tanah liat sebagai isolator panas yang nantinya akan menahan panas matahari sehingga terminal akan terasa lebih sejuk.
yaitu cara kerjanya nantinya akan menyerap panas tetapi tidak mengantarkannya. Kelebihan dari penggunaan genteng tanah liat ini tentunya harganya yang relatif murah, isolator panas yang baik, menjaga kelembaban ruangan. Dikatakan menjaga kelembaban ruangan karena pada saat siang hari, maka ruangan akan terasa lebih sejuk, namun saat malam hari akan terasa lebih hangat. Karena genteng tanah liat ini bisa menyimpan panas yang diterimanya saat siang hari. Lalu, lebih ramah lingkungan karena bahannya memang benar-benar alami, yaitu terbuat dari tanah liat. Sebagai peredam suara yang baik juga, contohnya saat hujan, maka ruangan itu tidak akan terdengar sangat berisik akibat bunyi hujan. Dan yang terakhir, aman bagi kesehatan. Tidak seperti genteng asbes yang menyebabkan penyakit pada organ saluran pernapasan. Yang terakhir yaitu kekurangan dari penggunaan genteng tanah liat, yaitu rentan akan keretakan, rentan bocor, pemasangan genteng yang cukup lama, pemasangan genteng yang cukup sulit, karena genteng tanah liat ini ukurannya yang kecil-kecil sehingga saat pemasangan itu dibutuhkan ketelitian, mudah tertiup angin, dan warna genteng yang dapat mengalami perubahan warna serta berlumut jika terkena cuaca yang terlalu ekstrim. Jadi, bagaimana sih cara pembuatan genteng tanah liat? Mari kita simak video berikut. Sebelum membuat genteng, Nah, sebelum membuat genteng itu, kita tentunya harus mencari bahan bakunya, yaitu tanah liat. Tanah liat yang dicari di sini merupakan tanah liat yang terbuat yang mengandung senyawa kaolin, didapatkan dari lapangan, dari ladang, yaitu tanah yang bagian dalam. Jadi tanah yang bagian dalam itu dicari sebagai bahan baku genteng tanah liat. Nah, setelah pencarian tanah liat, kita masuk ke tahap pembersihan tanah liat dari kotoran maupun dari sampah melalui proses penggilingan. Kemudian masuk ke tahap pencetakan. Nah, setelah tahap pencetakan itu, nantinya kita rapikan dulu hasil cetakan, lalu kita keringkan, setelah itu lakukan proses pembakaran dan proses pendinginan. Mari kita simak videonya. para pekerja laki-laki akan mengambil tanah liat dulu. Tanah liat kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk dicetak, kemudian diukur dan dipotong. Masuk deh ke dalam proses pembentukan genteng, di mana mayoritas pekerjanya kebanyakan kaum perempuan. Karena mereka dinilai lebih teliti dan aktif dalam pembuatan genteng, sahabat. Geprek tanah liat dengan kayu, lalu lumuri dengan solar supaya tidak lengket dalam proses pencetakannya. Oh iya, Bu. Tanah liat yang sudah digeprek, lalu dicetak mesin press dengan cara diputar seperti ini. Lumayan berat loh, semangat! Sahabat, dalam sehari, ibu-ibu ini rata-rata bisa menghasilkan sekitar 1000 genteng loh. Sayang, semakin hari makin banyak industri genteng yang tergusur. Karena bahan bakunya semakin sulit dan persaingan harga. Kalau untuk mengantisipasinya, dengan bikin beberapa varian ya, misalnya diglasur atau dengan dicat juga bisa. Paling seperti itu. Juga sambil menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa untuk hidup secara alami itu kan lebih baik. Nah, genteng yang sudah dicetak kemudian dirapikan lagi pinggirannya. Proses perapian genteng yang sudah dicetak. Setelah itu, diamkan genteng di ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Karena jika langsung terkena paparan sinar matahari, genteng akan retak. Setelah 1 minggu, lanjut penjemuran di bawah sinar matahari. Baru deh, genteng dibakar di dalam tungku yang besar. Proses pembakaran ini harus menunggu tungku hingga penuh ya. Setelah itu, masih ada proses pendinginan selama 1 hari ya sahabat. Karena kalau langsung diambil, tangan bisa melepuh.
Nah, jadi sekian cara pembuatan dari genteng tanah liat. Jadi, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai bahan isolasi termal pada sarana dan prasarana transportasi darat. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.